Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau show off ya, atau nge-review beberapa indukan yang ada di kandang ya. Ya, sebenarnya saya mau bikin video review indukan itu nunggu kandang ini selesai yang belakang ya, saya dirombak biar lebih cantik gitu ya, biar lebih enak kelihatannya. Tapi berhubung prosesnya masih lama juga karena udah banyak requestan ya tentang review indukan yang baru gitu buat persiapan 22. Karena memang sebentar lagi juga ring 22 buat PPMBSI itu keluar ya, ring 2022 keluar. Ya mungkin awal Agustus atau akhir Juli ini udah mulai distribusi ya. Jadi mulai Agustus udah bisa pakai ring 22. Untuk tahun 2022 ya, persiapan kandang Habibi atau kandang saya ini cukup banyak melakukan perombakan indukan ya, baik kualitas maupun kuantitas gitu. Ya, siapa tahu ternakan saya ada yang dilirik oleh tim besar dan bisa main dan bersaing di kancah nasional ya, syukur-syukur ya. Nggak ada yang tahu. Untuk persiapan indukan 22 saya cukup banyak nambah indukan ya teman-teman, terutama dari senior saya ya, Kang Agus, salah satu mantan joki nasional yang udah banyak pengalamannya lah di perburungan gitu. Nah, saya hampir ngambil semua indukan di dia gitu, jadi dioper ke sini semua. Juga dari beberapa penghobi, dari Pak Haji dari Bandung, saya lupa namanya siapa, dari Pak Bos dari Palembang, saya juga lupa namanya siapa gitu ya. Cuman info dari beberapa teman katanya beliau lagi ada kebutuhan atau lagi sakit ya. Akhirnya beberapa indukan yang jadi indukan utamanya itu dijual ya. Ya mungkin juga rezeki saya ya, bisa dapat harga bagus dan burung juga sangat bagus. Nah, sekalian show off indukan, sekalian juga kita ngobrol-ngobrol tentang terah atau jalur terah yang saya pakai ya, karena saya cukup hafal jalur-jalur yang saya pakai gitu ya, karena sebelum saya beli atau sebelum saya ngambil itu ya diteliti dulu ya jalurnya apa gitu, dari daerah mana. Mungkin kalau untuk orang lapangan ya, untuk dimainkan untuk orang-orang di lapang lah, jalur terah itu tidak terlalu penting ya. Kalau dibilang penting banget ya enggak gitu ya. Tapi kalau untuk settingan di kandang, untuk settingan ternak gitu ya, itu jalur-jalur terah, pola ternak itu justru ya termasuk yang paling penting gitu ya. Karena kalau sudah tahu jalur terah, tahu pola ternak gitu ya, tinggal kita tiru aja dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan kalau diurutin teman-teman ya, dari burung-burung juara itu yang saya liatin itu burung-burung yang sebenarnya satu pola ya. Jadi burungnya sih ya darahnya itu aja, cuman dibulak-balik aja gitu. Jadi ya untuk sekarang ya saya ambil indukan ya jalurnya ya jalur saya aja gitu. Ini maksudnya basic blood saya aja yang dari awal gitu. Jadi nggak ngambil burung-burung yang terlalu jauh jaraknya, atau ngambil burung yang jauh pun tidak banyak ya, hanya untuk silangan aja gitu. Karena kalau di lapang ya yang dilihat ya bukan terah juga ya, yang dilihat itu ya aturangan, postur, karakter, cara main dan lain sebagainya gitu. Jadi yang berperan ya yang kelihatan gitu ya, bukan yang terah-terah. Kalau ngomongin terah ya di kandang gitu ya, untuk settingan ternak, untuk pola ternak dan lain sebagainya, itu cukup penting ya. Tapi kalau ada yang salah-salah atau yang keliru yang saya bilang tadi jalur-jalur terahnya itu ya mohon maaf ya, karena saya pun tahu jalur ini biasa dari via telepon, dari beberapa joki, dari komen-komen orang gitu ya, dari beberapa pemain gitu. Jadi ya kalau ada beberapa yang miss atau yang salah informasi ya mungkin mohon maaf, atau coba teman-teman diluruskan di kolom komentar ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dan saya dengar gitu ya, tanpa dikurangi dan dilebihkan sedikit pun. Ya, ngomongin terah pun mungkin salah satu seni dari permainan merpati balap ya, karena kalau ngomongin terah itu ya bawaannya sih asik ya, asik aja, apalagi ngomongin terah legenda. Ya, di video ini juga akan saya jelasin beberapa terah atau jalur yang saya ambil atau basic blood yang saya ambil gitu. Oke lah teman-teman, gak usah lama-lama ya, kita langsung aja. Mana burungnya? Saya ambil random ya. Kalau saya ngambilnya diurutin, kadang-kadang ada yang berpersepsi bahwa wah yang terakhir nih bang yang diambil yang paling bagus gitu katanya begitu ya. Tapi ya enggak lah, saya ngambil random karena untuk setiap burung itu semuanya berkualitas, hanya tinggal disortir aja, dipilih yang terbaik. Yuk langsung.
Ini yang pertama ya. Nih dari muka-mukanya muka-muka sangar ya. Ini yang pertama ya teman-teman ya. Ini identitasnya ringnya ring Benetton ya. Bukan, ini ring Agus DMC ya. Ini ring Kang Agus yang dulu. Pusatnya itu ring 2018. Ring kecilnya apa ya ini? Gua udah kehapus ring kecilnya, nggak kebaca. Nah, ini adalah kakaknya Excellent ya. Excellent yang dulunya Kang Agus tahun 2018 yang udah banyak prestasinya gitu ya. Excellent sekarang posisinya ada di Pak Haji Klaten ya, Pak Haji yang punya Lang Perak. Nah, ini kakaknya Excellent, seibu sebapak. Jadi sebelum Excellent pas lagi masih latih gitu ya, masih pada peak gitu ya, jadi juga sama-sama dilatih. Cuman rezekinya ini kurang bagus ya, karena pas dia setengah jalan itu nabrak patek ya, karena kekencengan. Kalau menurut Kang Agus sendiri ini lebih kencang dari Excellent katanya gitu. Cuma rezekinya untuk di lomba belum ada. Nah, cederanya itu parah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan burung lagi diem, itu sayap sebelah kirinya itu semper ke bawah gitu ya. Jadi hampir setengah badan itu kena. Nah, ini ada kenang-kenangannya katanya. Nah, ini bekas patahnya. Jarinya patah. Jadi setengah badan itu kenabrak patek. Akhirnya cedera. Nah, burung sampai muntah hijau, muntah darah katanya. Ya alhamdulillah, tapi burung sembuh gitu. Dan di ternak, dipakai ternak, anak-anaknya sudah banyak yang prestasi juga gitu. Jadi ya saya ambil. Untuk pegangan ya, kalau saya pegang ini burung, ya menurut saya ini burung nggak terlalu empuk, nggak terlalu kasar ya, sedang lah. Sedang, cuman yang istimewa itu tulangannya sangat kokoh teman-teman. Jadi tulangannya itu benar-benar wowok ya, bahasa Indonesianya apa sih wowok tuh ya, kokoh lah ya, kokoh banget gitu. Serat dagingnya kenceng tapi nggak empuk gitu ya, maksudnya nggak empuk banget ya, sedang lah, standar. Untuk selera juga standar normal ya, nggak neko-neko lah. Bulu halus, sedang. Yang saya senang ini posturnya teman-teman ya. Jadi postur yang kayak begini modelannya itu biasanya dia enak di lomba Jumat sampai Sabtu ya, sampai Minggu lah malah. Jadi terbangnya tidak terlalu nyeprin, tidak terlalu pendek gitu ya, tidak terlalu panjang juga, sedang lah gitu ya. Tinggal ditambahin masukin burung yang dagingannya lembut enak gitu, itu bisa bahaya ya. Untuk terah ini adalah ibunya itu bapaknya itu masih darahan Jaguar Jamaika ya. Jadi darahan Jaguar ketemu Jamaika bapaknya. Ibunya itu lain breednya Putau. Nah, lain breed Putau itu dia dari ring Zamorano ketemu ring Zamorano ya. Putau Bulldozer ketemu Putau Siliwangi, keluar ibunya ini ya. Nah, dari lain breed Putau itu juga banyak ya keluar adik-adiknya Excellent, kakak-kakaknya Excellent yang udah prestasi gitu, udah banyak. Barangkali ada belum tahu ya, Putau itu burung legend ya, salah satu burung legend tahun 2000-an ya. Putau itu dia masih anaknya Kayana ya kalau nggak salah ya. Dia prestasi di tahun 2000-an gitu, dan anak-anakan dari Putau itu rata teman-teman, maksudnya ratanya itu banyak yang jadi, banyak yang bagus ya, jalur-jalur Putau itu ya. Termasuk Leonard, Maharani ya, terus bapaknya Maharani dan sebagainya, itu jalur Putau itu ya bagus ya, artinya apa namanya, basicnya. Karena saya juga memang ambil burung itu sebenarnya dia ya jalurnya jalur Putau-Putau juga gitu. Putau itu ringnya ring CHO ya, ring CHO dibeli sama beberapa orang lah ya, udah berubah-ubah pemilik ya, dari Pak Haji Ido, dari Pak siapa gitu ya, terakhir di Koki King atau ring Zamorano ya, di tim Zamorano. Nah, mati di situ kayaknya. Nah, itu anakannya udah banyak gitu. Nah, saat tim Zamorano bubar, beberapa burung indukan yang darah Putau diborong sama Kang Agus dengan temennya. Nah, keluarlah di anak-anakin, keluarlah ibunya ini gitu ya.
Ya, ibunya juga udah cukup legend lah. Ada beberapa burung nasional juga yang dari darahan itu. Nanti saya ceritain. Nah, ini pasangannya ya teman-teman. Nah, ini pasangannya betina. Ringnya ring Benetton juga ya. Bukan ya, iya ring Benetton punya Kang Agus juga. SI-nya 2020 ya. Ini darahannya darahan BM atau bintang muda ya. BM itu salah satu playernya Buana ya, yang prestasi nasionalnya itu saat tahun 2010 ya. Sangat banyak sekali ya prestasinya di nasionalnya itu. Waktu di Cirebon, di Semarang, di Bandungnya, wah udah banyak lah prestasinya. Ini BM itu anakan dari, kalau nggak salah itu anakan dari bintang Buana ketemu dengan betina Jaguar Galaxy. Nah, cita-cita ya, boleh saya cerita dikit ya. Jaguar Galaxy ini punya keistimewaan teman-teman ya, dari jalur Jaguar Galaxy juga. Jadi dulu itu saat tim Jaguar Galaxy itu bubar, ya ada tiga, kalau nggak salah tiga betina ya, tiga betina, kakak beradik semua nih, tiga betina ini kakak beradik semua, darahan Jaguar Galaxy. Yang pertama diambil Buana ya, keluar BM, juara nasional 2010. Kedua diambil Top Song ya, keluarlah Juliet. Ketiga itu diambil oleh Orchid ya, atau Sinar Harapan ya, keluarlah si Bintang Junior atau bapaknya Perak Mas. Nah, jadi jalur-jalur itu ya, dari jalur Jaguar Galaxy ini, dari betina jalur Jaguar Galaxy ini keluar burung-burung nasional semua ya teman-teman, bagus lah jalurnya. Nah, yang betina ini masih satu jalur ya, jadi masih lain breednya BM gitu. Dan penutur Kang Agus juga, ini burung pegangannya mirip banget sama BM. Jadi karena dia kan yang ternaknya juga ya, dia yang ternak, yang nyeting, yang geber, yang ngejadiin juara ya, jadi tahu pegangannya. Katanya ini paling mirip sama BM. Untuk pegangan sih ini memang kelihatan kecil ya teman-teman ya, burung kelihatan kecil gitu ya kalau dilihat sepintas kecil. Tapi pas diraba bok kayak gini, ini tangan nggak muat ya, tangan tuh kayak gede banget ya. Pinggangnya itu istimewa lah, saya salut yang pinggangnya istimewa. Dagingannya juga full ya, ngisi, tapi emang nggak lembut banget, tapi sedang lah ya, sedang cukup segini. Dan yang memang istimewa itu pinggangnya itu enak banget gitu ya. Jadi menandakan powernya itu besar. Memang dari jalur BM yang saya perhatiin itu burungnya bulat-bulat besar ya pinggangannya. Nah, ini yang kedua ya, ada tahu lah teman-teman mungkin ya. Ini adalah si Megalodon ya, salah satu burung yang udah cukup lama di kandang saya. Megalodon itu ternakan dari Om Michael ya, Jakarta, ringnya ring 6. Ini 2018 ya ring aslinya. Untuk pegangan ya, Megalodon itu kalau di kandang saya itu boleh dibilang pegangannya paling bagus ya, Masya Allah ya, paling top lah kalau boleh dibilang. Mulai dari daging ya, seratnya bagus, dagingnya isi full gitu ya, tulangan juga pas gitu, postur juga bagus, bulu juga halus lembut. Cuma kekurangan ya, satu dikit aja, bulunya kurang halus dikit aja. Wah, kalau udah halus itu enak banget ya. Untuk jalur darah ya atau terah, si Megalodon ini adalah anak dari jantannya itu adiknya adiknya Ramadan ya, ring Iwan Makita. Adik Ramadan ketemu dengan betina adiknya Satria Muda. Ramadan tahu sendiri lah ya, udah juara nasional tahun 2009 kalau nggak salah, saya lupa. Lalu dari jalur Satria Mudanya juga dia bagus ya. Satria Muda itu salah satu player Buana tahun 2014 apa 2015 saya lupa ya, 2013 2015 saya lupa. Itu dulu pas juara junior ya, anniversary atau nasional saya lupa, ditawar pendengaran saya itu ditawar sama Kotekun 90 juta tidak dilepas ya sama bosnya. Nah, saat tidak dilepas itu beberapa saat kemudian Satria Muda dilatih lah seperti biasa, akhirnya nabrak tunggul atau apa namanya sih ya, bambu yang di tengah sawah itu loh ya, dadanya terbelah katanya dua, udah ya, beres dari situ. Satria Muda sendiri adalah anakan dari Mahasinga ya, Mahasinga ketemu dengan adiknya BM ya, BM yang tadi bintang muda.
Karakter Mahasinga itu punya dagingan yang lembut teman-teman ya, bagus dagingannya, tapi badan kecil. Nah saat ketemu BM itu badannya yang pinggangan besar gitu ya. Jadi saat ketemu pinggangan besar dan dagingan yang lembut bagus, itu keluarlah burung-burung yang top ya, seperti Satria Muda tersebut. Makanya kenapa saya paling senang pegangan ini, karena ya sudah mencakupi itu semua gitu ya. Jadi perpaduan antara BM dan Mahasinganya gitu. Mahasinga sendiri bukan burung prestasi nasional teman-teman ya. Dia Mahasinga itu sebenarnya burung player ya, memang player ya tadinya dipakai, cuman burung kenceng tapi kalau nemplok itu di penonton teman-teman. Jadi sama kokikinya, dia kan ring hoki ya Mahasinga itu, sama kokikinya itu tidak dimainkan lagi, akhirnya ditaruh di liaran gitu ya, di umbaran gitu. Nah saat itu diambillah sama Buana gitu ya. Saat itu jokinya kan Kang Agus ya. Nah lewat Kang Agus diambil. Karena kenapa dia suka Mahasinga itu, karena dia pegangannya mirip sekali sama Putau ya. Mahasinga sendiri katanya sih ya, namanya itu diambil dari Maharani ketemu Singalaga. Jadi Maharani kawin sama adiknya Singalaga. Nah keluarlah Mahasinga ini, dan Mahasinga katanya pegangannya persis banget sama Putau, karena dia pernah megang Putau. Jadi dia pas megang Mahasinga, wah Putau banget nih. Padahal Mahasinga sendiri cucu atau cicit ya, masih cicitnya Putau gitu. Jadi Putau keluarlah bapaknya Mahasinga atau orang tuanya Mahasinga, keluar Maharani, nah keluar Mahasinga. Jadi maksudnya berarti cicit ya, cicit berarti maksudnya. Tapi pegangannya mirip banget sama Putaunya gitu ya, dari mulai posturnya, dari dagingnya dan sebagainya, akhirnya diambil. Nah pokoknya intinya sih masih jalur dari Putau lah si Mahasinga ini. Dia senang pegangannya karena dagingannya mirip, posturnya mirip, dan lain sebagainya mirip lah. Akhirnya diketemukan dengan adiknya BM, keluarlah Satria Muda. Mahasinga ketemu lagi dengan line breednya BM ya, keluarlah Habibi ya. Habibi itu burung yang paling mirip dengan Mahasinganya. Jadi katanya pegangannya kecil, badannya enak, dagingannya spesial. Burung cerdas, makanya dinamakan Habibi. Burungnya kecil ya, cerdas gitu ya, bisa mau di depan dan sebagainya, dinamakanlah Habibi. Nah Habibi sekarang posisinya ada di Kotekun ya, di ternak di sana. Dulu nilai transfernya sependengaran saya itu 80 juta gitu ya, setelah dia dapat juara di anniversary di Bandung kalau nggak salah. Tahun berapa saya lupa gitu. Sekarang masih ada kayaknya, masih diternak di sana. Ring Habibi itu ring berapa ya, saya ring 2014 atau 2013 saya lupa. Kayaknya masih ada, masih hidup di sana. Nah ini betinanya ya, pasangan si Megalodon saya lagi pasangin sama betina ini. Ini adalah ring hoki Jenderal Muda ya, anaknya Jenderal Muda ketemu anaknya Jenderal Muda ketemu anaknya Terminator. Jadi cucunya Terminator dan anaknya Jenderal Muda. Wah perpaduannya yang jos ya. Ini saya dapetin dari bos Bandung yang lagi sakit ya, jadi indukannya dilepas gitu. Nah untuk pegangan ya, ini badannya sih tidak terlalu empuk ya, untuk tulangan itu tidak terlalu empuk, sedang ya. Tapi dagingannya itu bagus teman-teman, lembut ya, kayak pegang daging kucing gitu ya, lembut. Terus badan posturnya panjang ya, agak panjang. Dan kalau dilihat-lihat itu mukanya itu mirip-mirip Terminator ya. Cuma beda di paruh dikit ya. Kalau saya liatin di fotonya Terminator dan fotonya ini, itu kalau direndengin itu 11-12 lah, mirip. Nah bodinya agak panjang dikit, pas sama si Megalodon yang bodinya pendek gitu ya, biar keluarnya itu sedang gitu ya, proporsional. Nah untuk jalur Jenderal Muda dan Terminator saya tidak terlalu mendalami ya, karena bukan base blood saya ngambil jalur itu gitu ya, karena jalur ini dipakai untuk tambahan darah luar. Kalau base blood saya kebanyakan sih dari Buana ya, dari jalurnya Habibi, jalurnya Mahasinga, Putau gitu ya. Untuk jalur-jalur luar biasanya saya tambahin untuk tambahan darah aja, biar nggak terlalu jenuh ya, darahnya itu aja.